Kita bertemu kembali pada penyusunan silabus muatan lokal. Mari kita sama-sama memperhatikannya. Yang pertama, apa itu silabus mata pelajaran? Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengatur pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. 2. Silabus menjadi seperangkat rencana dan pengatur tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Isi dari silabus adalah A. Kompetensi dasar yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. B. Kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut. C. Upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Fungsi dari silabus adalah A. Silabus dapat menjadi pedoman dalam penyusunan buku siswa. B. Silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran. C. Hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Isi dari silabus adalah KI 1, 2, 3, dan 4, dan KD yang mengikutinya, indikator, materi pokok pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Identitas mata pelajaran. Identitas sekolah memuat suatu satuan pendidikan dan kelas. Contoh identitas mata pelajaran adalah silabus muatan lokal teknologi pemanfaatan lahan sempit. Identitas sekolah, SMA Negeri 10 Jayapura, kelas 10. KI adalah muatan lokal dalam KI 4. Di dalam KD, di dalam itu terdapat rumusan kompetensi dasar terhadap unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi inti berisikan pertama, kompetensi utama yang diuraikan dalam beberapa aspek melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang mata pelajaran. 2. Pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti pada kurikulum 13 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan atau disebut dengan SKL yang harus dimiliki peserta didik di tiap tingkat kelas. Fungsi dari kompetensi inti adalah A. Untuk acuan dalam pengembangan materi pembelajaran, B. Acuan untuk membuat desain pembelajaran, C. Acuan dalam mengembangkan bahan ajar di kelas, D. Acuan untuk merancang dan melaksanakan penilaian akhir proses pembelajaran. Isi dari kompetensi inti, KI 1 berisikan kompetensi spiritual, KI 2 kompetensi sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 kompetensi keterampilan. Pada kurikulum muatan lokal, KI 4 yang berisikan dengan kompetensi keterampilan ini berkaitan dengan aplikasi pengetahuan yang diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum 2013 tidak hanya menuntut peserta didik untuk mahir berteori, melainkan juga praktiknya. Tahapan-tahapan yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan peserta didik bisa diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta.
Berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, KI 4 menjadi mengolah, menalar, dan menyajikan dalam rangka konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Berdasarkan Permendikbud nomor 37 2018, KI 4 berisikan mengolah, menalar, dan menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Maka, kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Pertama, memiliki kemampuan mengolah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari teknologi pemanfaatan lahan sempit. 2. Memiliki kemampuan menalar kegiatan dalam teknologi pemanfaatan lahan sempit. 3. Menyajikan hasil dari teknologi pemanfaatan lahan sempit. Ini merupakan contoh dari kurikulum muatan lokal teknologi pemanfaatan lahan sempit. Indikator. Indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar. Materi pokok berupa judul atau tema materi pembelajaran. Contohnya, teknologi pemanfaatan halaman rumah dengan penanaman palawija. Indikator dirumuskan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung satu tindakan. 6. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Pembelajaran adalah mengembangkan kegiatan yang tercantum dalam indikator. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. 2. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurut untuk mencapai kompetensi dasar. 3. Peraturan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. 4. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pembelajaran belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Menentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, menggunakan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian diarahkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi. 2. Penilaian digunakan acuan kriteria yang berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik. 3. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, tindakan memperbaiki proses pembelajaran, program remedial, ataupun program pengayaan. 4. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Ini merupakan contoh dari materi pokok, pembelajaran, dan penilaian.
Alokasi waktu yang dicantum dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Sumber belajar menentukan sumber belajar dengan cara 1. Sumber belajar merupakan rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 2. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Contoh dari alokasi dan sumber belajar. Untuk 1 semester. Mari kita membuat muatan lokal bersama-sama demi kemajuan bangsa dan negara kita, khususnya sekolah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.